Semua, di sini saya akan mempresentasikan tentang ujian akhir semester mata kuliah Kapita Selekta yang akan saya jelaskan melalui slide berikut ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan Big Data. Big Data merupakan kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariatif daripada di BMS atau Database Management System pada umumnya. Apa saja contoh aplikasi atau software yang dapat digunakan untuk Big Data? Di sini saya menggunakan Tableau. Tableau merupakan tools yang dapat memudahkan pembuatan analisis visual interaktif dalam bentuk dashboard. Cara kerja dari aplikasi ini sangat sederhana, yaitu dengan merubah metadata yang kita input sehingga menjadi sebuah visualisasi yang menarik tanpa menggunakan coding sedikitpun. Kita hanya perlu memasukkan data dan kita bisa memilih visualisasi apa saja yang akan kita tampilkan. Dengan begitu, kumpulan data yang kita masukkan akan menjadi lebih menarik. Selain itu, Tableau juga dapat menyederhanakan pola analisis yang digunakan untuk mempelajari tentang data-data yang akan dianalisa selanjutnya. Soal yang kedua yaitu tentang mobile application. Apa itu mobile application? Yaitu aplikasi yang dibuat untuk perangkat mobile seperti smartphone, tablet, smartwatch, dan lain-lain. Software yang merupakan hasil dari pemrograman mobile yang dirancangkan menggunakan bahasa pemrograman tertentu yang disesuaikan sesuai dengan operating system yang dijalankan pada perangkat tersebut. Contoh penggunaan mobile application pada finance atau perbankan sendiri yaitu mobile banking. Mobile banking merupakan sebuah layanan atau fitur yang dibuat sedemikian rupa oleh pihak bank sehingga user bisa melakukan berbagai transaksi keuangan melalui perangkat mobile tanpa harus jauh-jauh pergi ke ATM ataupun ke bank. Bagaimana cara kerja mobile banking tersebut? Pada dasarnya, cara kerja mobile banking itu sama dengan transaksi pada umumnya. Perbedaannya ialah transaksi lewat mobile banking dapat dilakukan melalui smartphone. Dengan begitu, nasabah tidak perlu lagi repot-repot ke ATM untuk melakukan transaksi. Penggunaan mobile banking dimulai dengan mendaftarkan akun terlebih dahulu. Setelah terdaftar, nasabah dapat menggunakan untuk transaksi keuangan dengan cara memasukkan user ID atau password dan PIN untuk menyelesaikan transaksi. Hal ini tentu sangat memudahkan pengguna dalam melakukan berbagai transaksi dalam era modern ini. Dan soal yang ketiga yaitu bagaimana menurut Anda tata kelola organisasi yang telah dilakukan di perusahaan Anda atau di perusahaan instansi tempat Anda bekerja saat ini. Jelaskan dalam konteks profesionalisme bekerja aktualisasi lebih dari yang ditentukan versus apresiasi. Di sini saya akan menjelaskan tata kelola organisasi yang ada di perusahaan saya atau perusahaan tempat saya bekerja saat ini cukup tertata dan tentunya profesionalitasnya dijaga, mulai dari pembagian pekerjaan dan lain-lain. Jadi setiap karyawan mempunyai tujuan yang jelas tanpa pengaruh perasaan saat bekerja. Akan tetapi, apresiasi yang didapat oleh karyawan tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan untuk perusahaan. Penilaian dilakukan oleh atasan tidaklah profesional, tidak adanya achievement kepada karyawan yang berprestasi dan dianggap semua karyawan itu sama. Sehingga dampak yang didapat adalah
Karyawan jadi malas-malasan dalam bekerja dan tidak memberikan improvement apapun kepada atasan ataupun kepada perusahaan. Improvement yang dilakukan hanya jika ada perintah dari perusahaan atau perintah langsung dari atasan. Karena pada dasarnya sebagai seorang karyawan sangat mengharapkan adanya achievement tersebut sebagai trigger dalam bekerja. Dan soal yang terakhir adalah mengenai konsep dari wireless networking. Sebelum menjelaskan tentang konsepnya, apa itu wireless network? Wireless networking adalah salah satu jenis jaringan berdasarkan media komunikasinya yang memungkinkan perangkat-perangkat di dalamnya seperti komputer, HP, laptop, PC, dan lain-lain bisa saling berkomunikasi secara wireless atau nirkabel. Wireless network umumnya diimplementasikan menggunakan komunikasi radio. Implementasi ini berada pada level lapisan fisik atau physical layer dari OSI model. Bagaimana arsitektur wireless networking itu sendiri? Arsitektur jaringan terdiri dari perkabelan, topologi, media, metode akses, dan format paket. Arsitektur yang umum digunakan dalam jaringan adalah berbasis kabel elektrik. Melalui perkembangan teknologi, optik kini banyak digunakan juga serat kabel optik sebagai media alternatif beserta kelebihan dan kekurangannya. Arsitektur jaringan berada pada kondisi transisi. ARSNet, Ethernet, dan token ring merupakan salah satu contoh arsitektur lama yang akan segera digantikan dengan arsitektur lain dengan kecepatan yang lebih tinggi. Arsitektur jaringan yang sekarang banyak dipakai meskipun dianggap obsolete, mendukung transmisi mulai dari 2,5 megabits per second untuk jaringan ARSNet, 10 megabit Ethernet, dan 16 megabit untuk jaringan token ring. Arsitektur jaringan ini telah dikembangkan untuk kinerja lebih tinggi. Misal pada jaringan ARSNet sendiri ditingkatkan menjadi ARSNet plus 20 megabit per second dan Ethernet ditingkatkan lagi menjadi 100 megabit per second fast Ethernet dan 1000 megabit per second dengan nama Gigabit Ethernet. Implementasinya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu implementasi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Dalam perangkat keras jaringan yang berbasis PC adalah komputer itu sendiri, kartu jaringan, kabel, konektor, konsentrator kabel, pelindung, dan perlengkapan tambahan atau tools. Komputer yang dipakai dalam jaringan umumnya mempunyai spesifikasi kelas ET dengan prosesor 80.386 ke atas. Kelas prosesor ini mampu memproses data dengan sistem arsitektur 32 bit. Untuk station atau DAM terminal bisa lebih rendah spesifikasinya. Kartu jaringan atau Network Interface Card atau NIC menjadi syarat utama komputer tergabung dalam sebuah jaringan. Setiap komputer minimal mempunyai satu kartu. Kartu jaringan dipasang harus sesuai dengan arsitektur jaringan yang dipakai. Misal kartu Ethernet tidak bisa dipasang dengan jaringan token ring. Umumnya, kartu ARSNet dan Ethernet relatif lebih murah dibandingkan dengan kartu token ring. Sedangkan kartu serat optik jauh lebih mahal dibandingkan dengan komputer itu sendiri. Dan implementasi yang kedua adalah implementasi perangkat lunak, yaitu terdiri dari driver interface atau NIC, sistem operasi jaringan atau network operating system atau NOS, aplikasi jaringan, aplikasi manajemen, dan aplikasi diagnosis, monitoring, dan aplikasi backup. Beberapa dari elemen-elemen ini terbundel dalam satu paket NOS dan berbentuk sebagai third-party software. Driver menjembatani kartu jaringan dengan perangkat lunak atau software jaringan di sisi server maupun workstation. Driver kartu jaringan spesifik terhadap
jenis kartu jaringan, dan sistem operasi yang dipakai. Biasanya selain disediakan oleh vendor pembuat kartu tersebut, juga kadang disediakan oleh vendor sistem operasi jaringan. Jika Anda kehilangan driver NIC tersebut, Anda masih bisa mencari melalui internet ke situs vendor tersebut atau ke situs NOS-nya. Jenis driver yang dikembangkan ada dua buah, yaitu Open Data Link Interface atau ODI dan Network Driver Interface Specification atau NDIS. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga membantu. Terima kasih.